Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sulaiman SPD selaku Kepala SDM Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDM Mojokerto. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Said SPDSB selaku CGP Angkatan 10 di sekolah kita. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Semoga acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita lanjutkan, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan yang telah kita buka dengan pembacaan basmalah tadi. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SDM Mojokerto. Yang ketiga, pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Said SPD. Kemudian acara berikutnya refleksi dan terakhir ditutup dengan pembacaan doa. Bapak Ibu Guru sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN Mojokerto kepada Bapak Sulaiman SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Mojokerto, saya banggakan Pak Said selaku pemateri dalam kegiatan diseminasi budaya positif di Angkatan 10 di sekolah kita. Panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas siang hari ini kita bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Atas sholawat atas Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita sekalian sehingga kita bisa mendengarkan perilaku yang hak dan perilaku yang batil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan bagian dari rangkaian Pak Said yang telah mengikuti kegiatan pendidikan di Pemda. Harapan saya melalui diseminasi budaya positif yang nantinya akan dipaparkan oleh Pak Said, kita mampu menangkap ilmu, menangkap wawasan baru sehingga nanti kita bisa mewujudkan atau melaksanakannya di kelas kita masing-masing dan juga di sekolah kita. Saya kira itu selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi seluruh yang kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Said SPD selaku DGP Angkatan 10. Kepada beliau kami persilakan.
disopot dengan uang, dengan apa saja. Tidak berhasil. Berarti ini menunjukkan bahwa ketika seseorang punya tujuan tertentu, punya sesuatu yang dipegang, itu tidak bisa setiap orang itu memaksa untuk membukanya. Jadi pada itu nanti anak punya suatu keinginan, itu tidak bisa kita harus terus dengan cara keras atau
dimanapun berada, di pulau manapun. Kalau Anda beriman betapa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah dinilai sebagai suatu kebajikan dimanapun. Tidak ada tempat yang menganggap oh itu api, tidak ada. Maka itu beriman betapa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dianggap sebagai kebajikan yang universal. Berikutnya adalah kebinekaan global. Kemudian gotong royong, kreatif, penyala kritis, dan mandiri. Dari keenam poin ini semuanya sudah diterima dimanapun Anda berada, mau di suku Jawa, di suku Dayak, semuanya. Ketika kita menunjukkan ini, kita itu suka gotong royong, kita itu kreatif, kita itu penyala kritis, kita itu mandiri, kita itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita itu menerima kebinekaan. Itu semuanya dianggap hal yang diakui sebagai suatu nilai kebajikan. Itu Bapak. Nah, kembali ke motivasi tadi. Sebenarnya motivasi itu biasanya sudah dipetakan menjadi 3 prinsipnya. Jadi motivasi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu perilaku itu pasti didasari dengan ini. Misalkan anak katanya tidak terlambat. Kenapa kamu kok bicara ini? Kamu kok gak wisu nak berangkat pagi? Iya bu, saya takut dihukum. Nah itu tadi mereka hanya menghargai ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah mendapat imbalan atau enggak. Lapor kalau wisu, mungkin bu, saya nanti kalau berangkat pagi dapat hadiah dari ibu, bagus ibunya saya di rumah. Ya, itu. Dan yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang masuk dalam motivasi intrinsik. Biasanya dari ketiga motivasi ini, yang paling bagus adalah yang mana? Yang nomor 3. Kenapa? Menghargai diri. Karena dia timbul itu karena dari dalam dirinya sendiri, bukan dari lingkungan luar atau motivasi eksternal. Nah, biasanya motivasi eksternal seperti ini ketika berada di lingkungan yang lain dan tidak seperti itu, maka nilainya akan hilang, bahkan tidak ada sama sekali. Tapi kalau dia sudah menanamkan menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, ini dari dalam. Ini pasti lebih kuat dimanapun mereka berada. Kita sudah memegang teguh. Misalnya di sekolah, masih dulu di tahun yang awal tapi yang aturannya itu berangkat jam 7, dia pasti datang jam 7, tidak takut tidak dengan alasan saya takut dihukum, saya nanti tidak dapat dia, tidak. Tapi karena mereka punya tanggung jawab dari dalam diri sendiri. Saya belajar, saya harus datang jam 7. Atau mungkin tugas PR biasanya, yang sering terjadi itu PR biasanya. Ketika kita memberikan PR ke anak itu ada yang tidak mengerjakan, ada yang mengerjakan. Nah, yang tidak mengerjakan biasanya itu begini alasannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kalau paling-paling nanti tidak dinilai. Atau mungkin ada yang lain. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Mungkin tugasnya sulit-sulit, saya tidak bisa. Akhirnya diabaikan. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori ini. Tapi kalau sudah mempunyai sifat menghargai
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi pada pemantau ini cenderung memberikan solusi kepada murid tersebut tanpa harus menghukum dan lain-lain. Nah, dampaknya tadi kita lihat, Naren tadi ketika
pentingnya adalah kita mau berubah atau tidak, kita mau bergerak atau tidak. Sesuatu itu tidak akan membawa hasil kalau kita tidak punya inisiatif untuk melaksanakan. Segitiga restitusi misalnya, mungkin sesuatu yang baru, itu kita biasa saja, nggak mungkin ini dilaksanakan. Tetapi kalau sudah dicoba dan tadi sudah ada praktek baik yang sudah ditunjukkan dalam video, ternyata bisa. Jadi kesadaran diri kita dari dulu itu penting untuk melaksanakan dan meyakini bahwa kalau kita laksanakan dan konsep itu kita terapkan pelan tapi pasti saya kira akan membuahkan hasil. Semuanya perlu kerjasama, perlu sinergi. Semua elemen harus ikut saling mendukung. Tidak hanya yang CGP saja, semua Bapak Ibu guru mulailah sekarang bergerak. Contoh praktek baik itu yang ada. Sehingga apa yang diharapkan